Sebelum menjadi presiden, Habibie memang dikenal sebagai pakar dunia penerbangan. Masuk kuliah di Institut Teknologi Bandung, ia kemudian mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliah di Jerman jurusan Teknik Penerbangan. Setelah lulus, ia bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Jabatannya saat itu ialah Kepala Penelitian dan Pengembangan Analisis Struktur Pesawat Terbang. Kejeniusan Habibie dalam teknologi penerbangan dikenal banyak negara. Ia dianugerahi Edward Donner Award. Habibie saat itu menjadi orang pertama dalam 50 tahun yang dianggap berjasa dalam penerbangan sipil. Habibie pernah digoda mengembangkan industri kedirgantaraan Filipina. Presiden Filipina yaitu Ferdinand Marcos berusaha keras membujuk Habibie mengembangkan industri dirgantara di ibu kota Filipina. Namun, Habibie menolak ajakan tersebut. Selang beberapa bulan, Presiden Soeharto bertemu dengan Presiden Marcos di Indonesia. Dengan sedikit pamer, Presiden Marcos mengatakan negaranya sudah siap mengembangkan teknologi dan dirgantara. Tidak mau kecolongan Filipina, pemerintah Indonesia lantas memulangkan Habibie. Soeharto mengutus Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo menjemput Habibie di Düsseldorf, Jerman. Sesampainya di sana, Ibnu Sutowo membentak Habibie. Ia mengatakan bahwa Habibie harusnya malu karena seharusnya memajukan negaranya, dan akhirnya Habibie malu dengan perkataan Ibnu Sutowo. Pada Maret 1974, Habibie akhirnya pulang ke tanah air. Sesuai instruksi Ibnu Sutowo, ia diberi jabatan sebagai penasihat Direktur Utama Pertamina. Setahun kemudian, Soeharto dan Ibnu Sutowo membentuk Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Soeharto lantas memberikan kepercayaan pada Habibie untuk memimpin IPTN beserta PAL dan Pimpat. Pada tahun 1995, Habibie memimpin pembuatan pesawat N250 Gatotkaca yang merupakan pesawat pertama Indonesia. Proyek pembuatan pesawat yang sukses ini mendapatkan sertifikasi dari Federal Aviation Administration. Uji coba penerbangan terbukti sukses karena tidak mengalami oleng berlebihan. Teknologi pesawat itu terbukti sangat canggih dan dipersiapkan Habibie untuk 30 tahun ke depan. Sayangnya, keperkasaan Gatotkaca harus terhenti saat Indonesia diterpa krisis moneter. Proyek pesawat N250 pun dihentikan. Sejak saat itu, pesawat Gatotkaca memang teronggok begitu saja di hanggar kawasan PT DI di Bandung. Gatotkaca tak lagi bisa mengudara. Pesawat kebanggaan RI itu akan dijadikan monumen yang bisa dilihat oleh masyarakat kapan saja. Diharapkan pesawat N250 Gatotkaca yang pernah membuat dunia internasional terpana akan kecanggihannya bisa menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak Indonesia setelah dimuseumkan. Habibie pernah berkata, masa depan Indonesia ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki nilai budaya, memahami, dan menguasai mekanisme pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.